saling tanggap menanggapi di media sosial itu namanya perdebatan. Jadi saya dan Patrice Allegro ini, bukan Patrice Allegro ya sama saja ya. Tapi kali ini kita bahas Alphonse Kolo ya. Jadi saya dengan Alphonse Kolo ini, kami sedang melakukan perdebatan, saling balas-balasan video. Ini namanya berdebat. Tapi Romo ini dengan cara yang sangat ngawur sekali mengatakan, kami Romo-Romo Katolik tidak berdebat. Ya, jadi saya pikir secara tidak langsung mereka tidak berani debat. Ya, mereka tidak berani debat, ketemuan langsung maksudnya ya. Karena bentuk perdebatan itu ada macam-macam ya. Yang kami maksud, saya, Pak Deki itu dan yang lain itu ajak mereka debat, maksudnya debat langsung begitu ya. Entah secara online atau on-site di tempat tertentu. Itu yang kami maksud ya. Tapi balas-balasan video YouTube ini sudah perdebatan itu ya, sudah perdebatan itu. Jadi saya tidak heran mengapa mereka tidak mau secara langsung hadap-hadapan berdebat, tapi hanya berdebat melalui bikin-bikin video YouTube. Kenapa? Ternyata kelemahan utama mereka ini tak paham. Mungkin paham logika tapi tidak bisa mengaplikasikan itu. Kalau Protestan berhasil buat konsili, itu kucing sampai bertanduk baru ada konsili Protestan. Jadi bikin konsili Protestan dan undang imam-imam Katolik untuk duduk berdebat. Itu baru elegan, begitu, berwibawa. Sehingga selesai konsili kita rame-rame buang yang salah dan ambil yang benar. Yang seperti yang terjadi dalam gereja Katolik. Protestan, kamu debat, setuju untuk tidak setuju, setuju untuk tetap dalam bidat kita masing-masing. Perdebatan dan membela ajaran iman Katolik. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Terdorong oleh sakramen imamat yang diterimakan kepada saya, setelah mendengarkan penjelasan saudara pendeta MYM ini, saya mau memberikan beberapa argumentasi pencerahan agar umat Katolik mengetahuinya dan jangan terpancing dalam perdebatan iman Katolik yang definitif final dan berlaku universal sejak Yesus sampai pada saat ini. Yang pertama, klarifikasi dan perdebatan. Baik Romo Alphonse Kolo maupun Romo Patrice Allegro selama ini tidak berdebat dengan siapapun. Terpanggil oleh tugas kenabian mereka sebagai imam-imam Katolik, mereka berdua bukan berdebat, tetapi memberikan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan melalui viti-viti, melalui YouTube yang beredar di media sosial, yang bertentangan dengan ajaran iman gereja Katolik. Perlu kita ketahui bersama bahwa perdebatan itu pada hakikatnya bersifat kompetitif dan oposisional yang berakhir dengan penentuan kemenangan oleh para dewan juri. Jadi, di sini debat membutuhkan dewan juri. Sedangkan klarifikasi berarti meluruskan sesuatu yang membingungkan, yang buat orang bingung, agar lebih mudah dipahami, dimengerti, dan bahkan diamini. Klarifikasi tidak membutuhkan juri sebagai penentu kemenangan. Jadi, klarifikasi sebenarnya sebagai penjelasan-penjelasan untuk membuat sesuatu, termasuk suatu ajaran yang menyimpang, untuk menjadi lebih jelas dimengerti dan dipahami, dan lebih terang untuk dipahami oleh seseorang. Dalam kaitannya dengan klarifikasi dan perdebatan ini, Romo Patrice, Romo Alphonse Kolo,
hadir memberikan klarifikasi, bukan perdebatan. Mereka memberikan pencerahan-pencerahan sesuai dengan ajaran iman Gereja Katolik yang satu dan kudus kepada umat Katolik, agar umat Katolik lebih mengerti apa yang diajarkan. Sekali lagi, agar umat Katolik lebih mengerti apa yang diajarkan salah oleh orang lain tentang ajaran iman Katolik seseorang yang sebenarnya. Sebagai imam, Romo Alphonse dan Romo Patrice Allegro hadir memberikan klarifikasi untuk meluruskan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Gereja Katolik yang berlaku universal di seluruh dunia dan yang definitif final. Inilah tugas dan tanggung jawab seorang imam Katolik, yakni membela iman yang benar. Oleh karena itu, saudara-saudariku, Romo Alphonse dan Romo Patrice Allegro ditabiskan bukan untuk berdebat dan berkompetisi mencari siapa pemenang perdebatan itu sendiri, melainkan untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran iman Gereja Katolik. Disinilah Romo Patrice dan Romo Alphonse hadir sebagai imam-imam Katolik untuk mengajarkan kepada umat Katolik dan meluruskan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman kekatolikan dengan membuat klarifikasi agar umat Katolik tidak keliru dalam beriman, serta umat Katolik itu sendiri memiliki pegangan hidup yang jelas dan akurat sesuai dengan ajaran-ajaran dalam Gereja Katolik yang bersifat universal dan definitif benar dalam Gereja Katolik itu sendiri. Jadi pada prinsipnya seorang imam Katolik tidak berdebat mencari kebenaran yang sudah definitif benar dan berlaku universal dalam Gereja Katolik, tetapi berkewajiban memberikan klarifikasi atas pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan ajaran iman Katolik. Titik. Yang kedua, seorang imam yang ditabiskan adalah rekan kerja uskup. Ia pun berjanji untuk taat pada otoritas gereja, yakni uskup dan para penggantinya. Dalam mengemban amanat kegembalaannya, seorang imam yang taat harus memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan iman Katolik kepada umat beriman sesuai dengan ajaran-ajaran gereja dan bernaung di bawah otoritas gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Atas janji imamatnya juga, seorang imam sebagai rekan kerja uskup bertugas melindungi ajaran-ajaran gereja yang sesat dan juga yang menyimpang dari kebenaran ajaran gereja. Tugas seorang imam untuk membela ajaran Gereja Katolik. Seorang imam yang mengambil bagian dalam tugas imamat agung Yesus Kristus memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan membela iman kekatolikan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari Yesus Kristus sendiri sampai kepada para rasul dan pengganti-penggantinya. Sikap kritis profetis yang bertentangan dengan ajaran iman Katolik adalah tugas dan tanggung jawab seorang imam Katolik untuk meluruskannya agar umat Allah tidak salah dalam beriman dan masuk dalam ajaran-ajaran yang menyimpang dan bertentangan dengan iman Katolik yang universal dan definitif benar. Di seluruh dunia, semua umat Katolik di bawah kolong langit ini telah memiliki satu pengajaran iman yang universal dan yang bersifat mutlak final benar. Oleh karena itu, seorang imam
berkat sakramen tabisannya harus menyadari bahwa ajaran gereja Katolik itu definitif final dan berlaku universal serta sistematis, tidak perlu diperdebatkan lagi. Tugas seorang imam untuk mengajarkan, mengamalkan, membela, dan mempertahankannya melalui klarifikasi-klarifikasi bila ada pandangan-pandangan yang keliru atau bila ada pandangan-pandangan ajaran-ajaran yang bertentangan dan yang sesat. Pada akhirnya, pesan saya untuk kedua rekan imam ini, Romo Alphonse Kolo dan Romo Patrice Allegro. Gembalakanlah umat Allah, umat Katolik yang sedang berziarah di tengah dunia yang gelap ini seturut tritugas khusus, sekali lagi, tritugas khusus yang diberikan kepada Anda dan saya melalui sakramen imamat sebagai seorang pelayan iman umat melalui sakramen tabisan kita, yakni mengajar, menguduskan, dan memimpin. Katolik selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin. Katolik. Kalau Romo takut debat dan pendeta MYM tidak ada ilmunya, lu hanya kuar-kuar saja ilmunya. Saya tidak perlu ada ilmu juga, tidak pengaruh. Gereja Katolik punya semua, bahkan kamu ambil dan pakai di sini. MYM itu ambil itu ajaran banyak-banyak ya dari Katolik, terus datang korek Katolik, dia buat apa? Lu mau tafsirkan ajaran Katolik dan lu punya kepala sendiri, itu urusan lu. Jangan datang aja ke orang Katolik supaya ikut hukum tafsiran pribadi. Ya kan, MYM itu kan tafsiran pribadi kan. Dia tafsiran dari gereja mana? Dari gereja Reform, oke. Dari gereja Reform itu apa? Pendirinya siapa? Ya orang Katolik yang tafsir pakai diri sendiri kan. Terus paksa orang Katolik harus ikut.